Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Kinanda Lopis Andika, NIM 2124 10 10 10 86 dari Prodi Sistem Informasi semester 2, dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang diberikan di modul 10. Di sini yang diperintahkan di sini adalah untuk menjawab semua perintah yang selain di bold, yang tidak di bold. Jadi yang pertama ini ada select. Ini yang nomor 4 berarti tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Kita coba buka Postgre-nya. Ini sudah saya masukkan. Ini kita run from suppliers-nya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Suppliersnya ada Exotic Liquids, ini company name-nya. Ini supplier ID-nya 1, ini company name-nya Exotic Liquids. Kontak name-nya Charlotte Cooper. Kontak detailnya Purchasing Manager. Address-nya 49 Gilbert ST, ini alamatnya. Lalu nih kotanya di London, regionnya kosong, di sini tertulis kosong. Kode posnya C1 for SD. Country-nya UK, Ukraina mungkin ya. Ini nomor teleponnya 171555222, lalu faxnya 0, homepage-nya 0. Oke, itu yang nomor 4 akan menampilkan output seperti ini. Ketika select dari mengambil data dari supplier. Lalu yang kelima ini tampilkan data semua customer dari tabel customer. Ini yang nomor 5 ini kita pertamanya select mengambil data dari tabel customer. Kita coba run. Nah, ini maka akan muncul customer ID seperti ini, ALFKI Alfred Futterkist. Ini ada namanya, ini ada nama kontaknya, nih ada detailnya, nama kontak detailnya, ada alamatnya, kota, region, kode pos, country sama kayak tadi, nomor HP dan fax. Nih. Lalu ini select country from customer, ini memilih negara dari tabel customer. Kita coba run aja. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Ini sampai ke bawah. Nah, itu. Jadi cuma diambil negaranya aja. Misal nomor 4 UK, nomor ID nomor 1 Jerman, dari Jerman, nomor 2 Meksiko, nomor 3 Meksiko, nomor 4 UK, nomor 5 Sweden dan seterusnya. Lalu kita beralih ke soal yang B. Sebentar. Nah, ini. Jadi di sini nomor 3 tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok dari tabel produk. Jadi di sini ini kita ambil data produk ID, produk name, nama produk dan unit produk di dalam stok dari tabel produk. Kita coba run. Nah, ini akan keluar data seperti ini, keluar output seperti ini. Ada produk ID 1, ini produk name C. Unit ada stok di dalam unitnya ada 39, lalu ada produk ID nomor 2. Ini nama produk namanya Chang. Lalu stok unitnya ada 17. Seperti itu. Lalu kita beralih ke nomor yang selanjutnya dari B, nomornya itu nomor 4. Itu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier yang tadi. Kita coba run yang nomor 2 ini. Jadi ngambil supplier ID, nama company, terus ada nomor handphone, ada negara, ada nama kontak dari tabel supplier. Lalu akan muncul output seperti ini.
Kita coba lihat, ini ada supplier ID-nya nomor 1, ini ada company name-nya Exotic Liquids, ada dari asal negara dari UK, nomor HP, nama kontak. Udah. Lalu kita beralih ke nomor yang kita beralih ke yang soal yang nomor C. Soal yang C, kita coba lihat soalnya. Di sini ada alias. Nomor 3. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Oke. Kita coba run ini, kita select produk S yang tadi diperintahkan sebagai ID prod, lalu ini produk name sebagai nama produk dan unit price sebagai harga. Ini ID produk. Lalu ada units on order sebagai stok barang. Ini jadi bisa diubah itu seperti jadi yang awal dari ID produk bisa diubah menjadi ID prod. Ini kita ambil dari produk, dari tabel produk. Taran. Nah, ini maka yang tadinya harusnya produk ID ini jadi berubah jadi ID prod, ID produk. Ini ada ID produknya 1, nama produknya Cai, harganya 18, stok barangnya 0. Seperti itu. Ini lalu ada ID produk 2, Cang, harganya 19, lalu stok barangnya 40. Seperti itu. Lalu kita beralih ke yang nomor selanjutnya dari soal yang C. Ini ada tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Nama PRSH ini semua sesuai nama kolom asli. Asal atau kontak person dari tabel supplier. Kita coba run yang ini. Ini select supplier ID diubah jadi ID supplier, lalu company name diubah menjadi nama PRSH, lalu country diubah menjadi asal, lalu kontak name diubah menjadi kontak person. Kita coba run. Ini ngambil dari tabel supplier juga. Nama perusahaan ini, nama perusahaan. Ini ada ID supplier nomor 1. Contohnya nama perusahaannya Exotic Liquids, asalnya dari UK, kontak personnya Charlotte Cooper. Lalu nomor 2 ada ID supplier 2 New Orient Cajun the Like, ada dari USA, kontak personnya Saleburg. Oke, kita beralih ke soal yang D. Soal yang D ini ada penggabungan kolom. Sesuai perintahnya kita baca nomor 4. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Oke. Kita coba run yang ini. Ini select dari ini, kita select supplier ID-nya, company name, address yang dipisahkan oleh koma, city, koma, lalu country S alamat. Ini country-nya diubah menjadi alamat dari tabel supplier. Kita coba run, lalu akan muncul seperti ini. Ini supplier ID-nya 1, nama company-nya Exotic Liquids, alamatnya 49 Gilbert, ST London, UK. Lalu yang nomor 2 ada New Orient Cajun Likes, alamatnya PO Box 78934, New Orleans, USA. Seperti itu. Lalu kita beralih ke nomor selanjutnya, itu nomor 5. Sini ada perintah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, last name yang dipisahkan oleh spasi. Lalu alamat lengkap terdiri atas address, alamat, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Kita coba run yang ini. Ini yang select title, lalu first name ini dipisahkan oleh spasi. Lalu ya ini last name diubah jadi nama lengkap, address, city, country, alamat lengkap. Kita coba run aja. Ini ngambil dari tabel employee. Lalu akan keluar data seperti ini. Ini contohnya. Dan nomor 1 sales representative Nancy Davolo. Ini alamat lengkapnya 507 20th A and apartment kayaknya 2
2A Seattle USA. Ada dua. Kita lihat nomor 2, ada Vice President Sales Andre Fuller. Alamat lengkapnya 908 Way Capital Way Tacoma USA. Seperti itu. Lalu kita beralih ke soal yang E. Di sini ada kolom bertipe tanggal. Ini ada perintah nomor 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, bulan menjadi bulan dalam kurung angka, hari dalam kurung angka, tahun dalam kurung angka 4 digit. Oke, kita coba run. Ini kita ambil dari tabel employee. Ini ada first name, ada nama pertama, nama awal, nama akhir, ada tanggal lahir. Ini birthdate jadi tanggal lahir, ini last name jadi nama lengkap. Oh, first name dan last name jadi nama lengkap. Lalu ya ini tahun yang di DMMY ini jadi sekarang. Kita coba run aja, lalu akan tampil seperti ini. Yang pertama nih Nancy Davolo, tanggal lahirnya 1948, bulan 12 Desember tanggal 8. Lalu sekarang tanggal 29/05/2022. Nomor 2 juga Andrew Fuller 1952/02/19. Sekarang juga sama tanggalnya. Jadi 29/05/2022. Lalu kita beralih ke soal yang selanjutnya. Ini ada 65, modifikasikanlah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam kurung angka, hari dalam kurung nama, tahun dalam kurung angka yang tapi 2 digit, tadi 4 digit. Oke, kita coba run yang ini. Ini yang first name dan last name jadi as nama lengkap, yang birth date, yang tanggal lahir ini bahasa Inggris jadi di Indonesia kan. Ini tapi yang date-nya ini tetap sama aja, cuman ada yang berbeda itunya, yang di belakangnya ini ada Y-nya ada 2, ini Y-nya ada 4. Kita coba run aja. Nah, jadi sama aja, cuman yang tahunnya jadi cuman 22 doang. Tadi 2022 seperti itu. Sekarang 22 saja. Lalu kita beralih soal ke yang soal F. Di sini ada selisih tanggal. Perintahnya adalah tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat awal masuk perusahaan. Kita coba select ini yang first name, last name, nama lengkap, birthday, tanggal lahir. Yang age now ini usia sekarang. Birthday ini ulang tahun juga. Birthdate ini tanggal lahir juga sebagai usia. Terus ekstrak dari usia yang sekarang sebagai usia dalam tahun. Ini juga ngambil dari tabel employee atau karyawan. Jika di run dia akan muncul seperti ini. Ini Nancy Davolo 1948 12/08. Jadi usianya dia dari awal lahir sampai sekarang dia usianya 73 tahun 5 bulan 21 hari seperti ini. Lalu ini usia dalam tahunnya saja, jadi dia lahir ke tahun 1948, jadi usia sekarang 73 tahun. Dia lahir 1963, usianya 58. Ini lahir 1952, usianya 70 sekarang. Seperti itu. Yuk kita beralih ke soal selanjutnya. Ini tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat kini. Oke, kita coba run ini. Ini tetap select dari tabel employee juga. Ini employee ID, birth date, hair date, age. Ini diekstrak dari year from age. Ini ya yang tadi yang diminta. Ini employee ID, ada employee ID-nya, tanggal lahirnya, tanggal di pertama dia masuk. Lalu dijadikan usia pada saat masuk perusahaan, diubah variabelnya. Jika kita run akan muncul seperti ini, employee ID-nya 1. Ini tanggal lahirnya, ini tanggal di pertama dia masuk, pertama dia diangkat menjadi karyawan. Ini usia intervalnya 43 tahun.
Lalu usia pada saat masuk perusahaan, pada awal masuk perusahaan 43 tahun. 40 tahun. Sebentar. Oh, ini salah. Ada yang belum di-run. Oh, salah sebentar. Nah, yang ini employee ID-nya 1. Ini ada tanggal pertama dia di hire 1992, tanggal sekarang 2022. Age ini usia intervalnya. Ini masa kerjanya 30. Yang kedua juga sama, seperti itu. Lalu kita beralih ke soal yang G. Yang G ini perhitungan antar kolom pada satu baris. Sini ada perintah tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity, unit price dari tabel order detail order. Sini kita coba run yang ini select dari tabel produk. Ini ada produk name, kita jadikan nama produk, price-nya jadi harga, unitnya jadi jumlah stok, price unit jadi nilai stok. Kita coba run. Oke, di sini ada nama produk, sini ada char, ada cai, harganya ini segini, jumlah stoknya segini, nilai stoknya segini. Lalu yang kedua ada cang, harganya segini, jumlah stoknya segini, nilai stoknya segini. Lalu kita beralih ke soal selanjutnya. Itu yang nomor 4. Tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang dipesan dari tabel produk. Oke, kita coba run. Ini yang unit price dijadikan hasil dari from yang tadi yang dari variable order detail. Kita coba run. Maka akan muncul data seperti ini. Order ID 1248, quantity 12, unit price 14, hasilnya 168. Lalu sama juga di sini. ID-nya 10248, kuantitinya 10, unit price-nya 9,8, hasilnya 98,0000. Sekian. Lalu ini yang barusan, ini ada produk ID, unit price, unit order, unit price, unit on order dijadikan variabel nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ini ada produk ID-nya 1, unit price-nya 18, unit on order-nya 0, nilai barang yang sedang dipesan 0. Ini yang kedua, ada produk ID yang kedua, unit price-nya 19, unit on order-nya 40, nilai barang yang sedang dipesan 760. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu H. Ada order by. Sini perintahnya ditampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Oke. Sini ada nama produk yang dan unit yang diorder diambil dari tabel produk dan diorder by unit on order. Kita coba run aja. Maka akan muncul data seperti ini. Ini ada nama produknya Rasolet Corda Vault. Ini unit on ordernya 0. Lalu ada Pate Chinois, unit on ordernya 0. Lalu kita beralih ke soal selanjutnya. Tampilkan last name, first name, dan nama yang bekerja di hari employee berturut-turut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Oke. Kita coba run yang bawah nih. Select dari last name, first name, usia yang sekarang, usia dia di hire, lalu di extract year from yang age yang sekarang, tanggal dia di hire, sebagai masa kerja dari tampil employee order by last name.
Kita coba run. Nah, di sini akan ada nama Suyama, first name-nya Michael. Ini last name-nya Suyama, jadi Michael Suyama. Age-nya intervalnya 28 years, 7 months, 12 days, 22 11 62 22. Masa kerjanya ada 28 tahun. Masa kerja 29 tahun, 30 tahun. Yang bawah juga sama. Peacock, Liverling, Margaret Janet, 9 years, 30 years. Lalu kita beralih ke soal yang I. Ada sorting 2 kolom di sini. Perintahnya adalah tampilkan nama produk, harga, dan harga yang dibelikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga paling mahal. Oke, kita mulai satu-satu. Ini kita pertama select company name, address, dan postal kode yang diambil dari tabel supplier, yang diorder dari company name dan postal kode tanpa dash dan ASC. Ini company name-nya Auk Joyeux Axios sekian, addressnya 2203, postal kodenya sekian. Yang bawah juga sama. Lalu kita coba run yang bawah. Yang ini ada tambahan dash yang sama as-nya. Kita coba run, maka akan muncul seperti ini. Zans Snow Fabric, Verkop Iswek 22, dan postal kodenya sekian. Lalu ini yang sudah didiskon. Kita coba run, maka akan muncul seperti ini. Ada nama produknya Alice Mouton, unit price-nya 39, diskonnya 9,75. Ini ada anisette sirup, unit price-nya 10, diskonnya 2,5. Seperti itu. Lalu kita akan berlanjut ke modul 11, yaitu ini sudah saya siapkan. Di sini yang diperintah ini ada praktikum, materinya where dan fungsi agregat. Sini kita awali dari soal yang pertama, yaitu soal A. Di sini ada perintah tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Oke. Ini kita select, ini kita ambil select from customer yang where, dimana negaranya adalah Brazil. Kita coba run, maka akan keluar semua customer yang hanya negaranya, regionnya hanya dari Brazil saja. Ya, ini country-nya Brazil semua. Seperti itu. Lalu sini ada yang tadi sesuai perintahnya. Berarti kita close dulu yang ini. Lalu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Oke. Ini yang kita select from produk yang dimana produk itu discontinued sama dengan 1. Kita coba run. Tunggu sebentar. Sebentar, nih ada yang salah di laptopnya, sebentar ya. Wait, kita coba run lagi. Tunggu sebentar. Oke, baik, ini sudah muncul
Oke, yang tadi produk yang tidak diproduksi lagi, kita coba lagi. Maka akan muncul seperti ini. Ini ada nama produk ID-nya 1, ada nama produknya Chai, ada supplier ID-nya 8, kategori ID-nya 1, quantity per unitnya 10 box kali 30 bags, unit price 18, dan sekian. Ini yang tidak diproduksi lagi. Ada Chang, supplier ID-nya 1, kategori ID-nya 1, ini 24 atau sampai 12 oz bottles, unit price-nya 19, sekian dan sekian. Lalu perintah yang terakhir adalah tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke. Ini yang dipisahkan oleh koma dan dijadikan. Ini dipisahkan oleh koma, jadi address, koma city, koma region, dan dijadikan as alamat dalam satu variabel alamat lengkap. Ini kita coba run yang ini. Yang bawah dibiarkan saja, gak apa-apa. Ini ada company name-nya Exotic Liquids, alamat lengkapnya 0. Sini ada New Orion Cajun Delight, alamat lengkapnya PO Box 7893334, New Orleans LA USA. Lalu kita beralih ke soal yang B. Sini ada wildcard dan left. Sini kita lihat perintahnya dari nomor 6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Oke. Pertama kita select from dari table produk, di mana produk name-nya like Choco. Persen kesebaran. Dan tidak ada hasilnya. Oh, sebentar, salah. Itu Choco tadi. Yang ini yang like LTD. Coba kita coba run. Apakah benar? Supplier. Oh, berarti benar. Sebentar. Supplier. Oh ya, ini benar. Dah. Berarti yang ada nama LTD-nya ini. Nah, ini Paviova LTD, Specialty Biscuit LTD, Refresh Cosari Americana LTD. Seperti itu ya, guys. Lalu ada kontak title marketing manager, address, city, region, dan selanjutnya. Lalu ini tampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, ini kita select dari tabel employee, di mana first name-nya ini sesuai yang diperintahkan tadi, yaitu huruf pertama first name lebih kecil huruf pertama dan last name-nya. Kita coba run. Nah, ini ada employee ID nomor 2, Fuller Andrew, Vice President, dokter, dan ada selanjutnya. Sampai panjang detailnya. Kita beralih ke soal selanjutnya. Tampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Oke, ini kita select from supplier. Ini ada select from suppliers where substring company name dan substring kontak name 1,1. Kita coba run. Nah, di sini cuma ada satu ya. Mayumi, ini company name dan kontak name-nya sama. Jadi Mayumi Ohno dan bla bla bla. Homepage-nya Mayumi juga. Ini kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu soal C. Sebentar.
Oke, baik. Soal yang C di sini where kolom bertipe tanggal. Di sini perintahnya tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Oke. Jadi di sini ini ada select from employees di mana hire date-nya 1992 sesuai yang tertera di soal tadi. Kita coba run. Nah, ini ada ID-nya nomor 4, ada namanya Peacock, first name-nya Margaret, titelnya sales representative, ini Mrs. artinya perempuan. Lalu sini ada here date-nya 1993, address-nya, ada alamatnya, ada city-nya dari Redmond, regionnya WA, postal kodenya sekian, country-nya USA, home point-nya sekian, extension-nya sekian, foto, ada binary datanya, dan ada note-nya. Begitu juga seterusnya. Ini data-data karyawan yang di hire itu diterima kerja pada tahun sekian 1992. Lalu kita coba beralih. Soal yang selanjutnya, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Oke. Ini kita select from order di mana extract day from age, shipped date. Ini ada di atas 10 hari. Ini lebih besar daripada 10. Kita coba run. Lalu akan muncul order ID 10248, customer ID-nya VNet, employee ID-nya 5, required date-nya 1996 0801. Ini lebih dari 10 hari ya. Ship date-nya 1996 07 16. Jadi ini udah sekitar 15 hari. Ini ship via-nya 3, freight-nya 32,38, ship name-nya dan detailnya hingga sekian. Lalu kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu soal D. D ini isinya or. Di sini ada perintah tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Oke, yang stoknya 0 di sini kita pertama select dari tabel produk di mana discontinued dengan 1 atau uniknya in stoknya sama dengan 0. Kita coba run. Nah, di sini ini unit ordernya rata-rata 0. Sini ada satu produk ID 1, produk image chai, supplier ID-nya 8, kategori ID 1, quantity per unitnya 10 box kali 30 bags, unitnya 18. Ini unit ordernya 0, order levelnya 10, discontinued-nya 1. Oke, kita beralih ke soal yang nomor 5. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Stoknya lebih dari 100 atau reorder levelnya kurang dari 10. Oke. Sini kita coba select from tabel produk di mana reorder levelnya di bawah dari 10 atau unit in stoknya di atas dari 100. Kita coba run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada produk ID-nya 4. Nama produknya Chef Anton's Cajun Seasoning. Supplier ID-nya 2, kategori ID-nya 2, quantity per unitnya 48, min 6 USD. Unit price-nya 22, unit in stock-nya 53, unit on order-nya 0, dan beberapa katakan sekian. Ini order levelnya 0 karena di bawah 10 ya. Ini discontinued-nya 0 juga. Ini lalu ada produk ID nomor 5, Chef Anton Gumbo Mix. Ini supplier ID-nya 2, kategori ID-nya 2. Lalu ada 36 box. Unit price-nya 21,35, unit in stock-nya 0, units on ordernya 0, reorder levelnya 0, discontinue-nya ada 1. Oke, lalu kita coba beralih ke soal selanjutnya. Bentar kita lihat. Di sini ada nomor 6, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke, berarti usia yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya yang 60 tahun. Ini kita select from employee. Di sini kita
extract year from age yang sekarang, ini yang untuk hire date, ini yang untuk hire date untuk jadi masa kerja, ini yang hari kelahiran jadi usia. Dimana extract year from age now, hire date, ini yang di atas 35 usia kerjanya, hire date-nya, dan ini di atas 60 tahun untuk usia kelahirannya. Lalu kita coba lihat nih masa kerjanya di bawah 30 di atas 35 tahun. Sebentar. Ini usianya di atas 60 tahun. Cuman ini masa kerjanya harusnya di atas 35 tahun. Benar kan soalnya? Iya. Cuman mungkin tidak ada mungkin ya. Apa ada yang salah ini? Mungkin tidak ada pekerja yang di atas 35 tahun mentok segini. Mungkin. Atau mungkin ada yang salah dengan tanggal di laptop ini. Kita coba langsung aja beralih ke nomor 7. Kita tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Ini menggunakan in. Nah ini tuh gimana ya? Mengambil sesuatu yang lebih spesifik dari tabel. Jadi select dari tabel employee, di mana city di dalam London, Seattle, Tacoma. Kita coba run, maka akan muncul seperti ini. Nah ini ada employee ID 1, last name ada Folio, first name Nancy, titelnya sales representative, ini Mrs. Data kelahiran ini regionnya WA, countrynya USA. Seattle atau Tacoma ya. Ini pasti orang-orangnya semua ini ini dari Seattle, Tacoma, London, semua orang-orangnya dari sana. Oke, sudah sesuai dengan ini. Lalu kita beralih ke soal E, yaitu N. Sesuai dengan perintahnya, kita tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah diorder. Oke. Ini kita select dari tabel order, di mana order date-nya di atas lebih besar daripada 99, 1996, 12 dan 25. 25 Desember 1996 dan extract day from age shipped date di bawah dari 20 hari. Kita run. Nah, ini ada folio. Bentar. Ngebug. Ini sudah. Di sini ada ada order ID 10.400. Ada customer ID ESTC, employee ID 1. Ini ada order date-nya di atas 96 ya. Declare date-nya ini di bawah 20 hari. Ini cuma sampai 2 hari saja. Ini cuma sampai ini order date-nya 0101. Ship date-nya di bawah 20 hari. Juga order date-nya di bawah 20 hari. Ship via-nya 3, freight-nya 83,393. Ada ship name-nya Eastern Connection 35 King George, London, dan bla bla bla. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, dimana kita harus menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke. Kita select from dari tabel produk, dimana discontinue-nya yang tadi 0 dan unit stoknya lebih besar daripada 0. Nah ini ada produk ID-nya 3, produk name-nya Anisette Syrup, supplier ID-nya 1, kategorinya 2, lalu unit price-nya 10, unit stoknya 13, discontinued-nya 0, ordernya 25, unit on ordernya 70, yang bawah juga demikian. Lalu kita beralih ke soal yang selanjutnya. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Oke. Yang di atas $5 ini
kita coba select dari tabel produk, dimana produk ID yang ini 2 genap, persen 2 genap, dan sama dengan 0, dan unit price-nya jadi di atas $5. Ini 5 hitungannya dolar. Kita coba lihat. Oke, di sini ada produk ID nomor 2, Chang, supplier ID-nya 1, unit price-nya $19, dan stoknya 17, ini 40, 25, diskontinya 1. Dan ini Chef Anton Kajun, ini produk ID-nya genap ya berarti ya. Oke. Chef Anton Kajun seasoning, supplier ID-nya 2, kategorinya 2. Lalu unit price-nya $22, 53, unit in stock-nya, dan ordernya 0, dan discontinued-nya 0. Lalu kita beralih ke soal yang terakhir dari E, yaitu tampilkan produk yang harganya antara $5 sampai $10 dengan menggunakan between. Oke, kita select dari tabel produk menggunakan where unit price between 5 and 10. Jadi akan mengambil data dari yang sesuai yang diperintahkan di sini di antara 5 dan 10. Kita coba run. Ya di sini kita langsung lihat harganya saja. Kita lihat unit price-nya ini antara 5 dan 10 semua ya. Ini nggak lebih. Sampai bawah coba kita lihat tuh 7 di antara 5 sampai 10. Ini contohnya ya, ada produk ID 3, produk manis sirup, supplier ID-nya 1, kategori ID-nya 2. Terus ya unit price-nya 10 yang tadi. Dan stoknya 13, on order 70, on order level 25, kini discontinued-nya 0. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu F, dan materi gabungan dan OR. Dia itu perintahnya tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 atau 30 hari setelah pemesanan. Oke. Di sini kita select dari tabel order, di mana order date-nya di atas 25 Desember 1996, dan extract day-nya dari awal ship date dan di order date di antara 20 dan 30. Kita coba run. Di sini order ID-nya ini ada, customer ID-nya not outic, employee ID. Nah, ini order date-nya di bawah 20, di antara 20 atau 30. Sini semua sama dari atas sampai bawah, semuanya berisi si date dan order date-nya di antara 20 dan 30. Oke, kita beralih ke soal yang selanjutnya. Tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Oke, berarti selisih setahun. Kita coba select from order, ship country, kita pilih yang in tadi, kita pilih negaranya khusus Brazil dan Italia, dan ship date-nya lebih besar daripada 1996, 1225, dan ship date-nya yang sama juga, tapi ini bedanya lebih kecil dari 1997, 12-25. Jadi ini sama aja di antara mengambil data di antara tanggal ini dan tanggal ini. Jadi di tengah-tengahnya dalam selisih setahun itu. Sebaran. Nah, di sini terluar data-datanya. Ada Maga, employee ID-nya 2, order date-nya 1997, 0103, required date-nya 1997, 0108, ship fee-nya 01. Ini di bawah setahun nih semuanya ya. Ship date-nya. Gak ada yang lebih dari 1 tahun. Oke, country-nya ya ini Italia, Brazil, Italia, Brazil sampai bawah. Italia, Brazil, Italia. Seperti itu. Sesuai dengan soal yang diperintahkan. Lalu yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 atau 60 tahun. Kita select dari tabel employee, di mana city yang dipilih adalah Seattle dan New York, dan extract year from age yang sekarang dan tanggal lahir di antara 50 dan 60. Kita coba run. Dan tidak muncul apa-apa, artinya tidak ada employee yang tinggal di Seattle atau New York dan usianya di antara 50 dan 60. Kemungkinannya ada yang di Seattle New York tapi usianya di bawah 50 dan di atas 60.
Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan eh, kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording